Selamat sore para sahabat pecinta budidaya tanaman anggur ya. Kembali lagi bersama saya HDS Channel. Nah, hari ini saya akan update kembali tentang tabulam pot anggur saya yang kemarin ya sudah saya upload di channel YouTube saya. Pada video sebelumnya kita bahas bagaimana proses pembentukan tersier para sahabat ya. Proses pembentukan tersier pasca panen, artinya sesudah panen kita lakukan kembali proses pembentukan tersier baru untuk pembuahan berikutnya. Nah, pada video yang sebelumnya itu sudah kita bahas bagaimana proses itu dilakukan, dan hari ini kita akan update kembali ya. Nah, tersier yang kemarin sudah kita videokan sebelumnya itu sudah mengalami pertumbuhan yang cepat signifikan ya para sahabat. Nah, hari ini kita akan coba membahas bagaimana menyeragamkan pertumbuhan tersier agar nanti pada pembuahan selanjutnya kita mendapatkan tersier yang besar, batang tersiernya itu seragam ya para sahabat ya. Nah, kalau kita perhatikan di depan saya ini ya sudah ada anggur varietas Everest ya para sahabat, anggur varietas Everest. Nah, pertumbuhannya ini tersiernya berbeda-beda para sahabat. Nah, ada yang sudah sangat tinggi para sahabat, misalnya ini ya. Nah, ini sudah sampai ke atas ya tersiernya, juga ini ya sudah juga sampai ke atas ya para sahabat ya. Nah, tetapi ada juga yang masih kecil, misalnya ini masih setengah tingginya dari tersier yang tadi panjang-panjang itu ya para sahabat ya. Nah, kemudian ada juga yang masih sangat kecil. Nah, ini para sahabat, misalnya ini baru mengalami pertumbuhan, baru pecah batnya, panjangnya masih segini sekitar 20 cm. Nah, ini juga sama nih. Nah, bagaimana memacu ini supaya dia juga bisa mengimbangi pertumbuhan tersier yang lain? Maka tersier yang pertumbuhannya vigor itu harus kita hentikan para sahabat ya, agar nanti tersier-tersier yang masih pendek misalnya seperti ini bisa memacu ya tersier yang lain para sahabat ya. Nah, misalnya seperti ini juga masih kecil setengah dari yang tersier yang tadi yang sudah sangat tinggi ya. Jadi supaya nanti pertumbuhan tersier-tersier yang kecil ini ya bisa memacu tersier yang sebelumnya, maka tersier yang pertumbuhannya sangat vigor para sahabat itu kita hentikan pertumbuhannya ya. Nah, bagaimana caranya? Maka ya kita melakukan pemotongan pucuk ya, pemotongan pucuk dari tersier yang mengalami pertumbuhan yang vigor para sahabat ya. Nah, biasanya saya hentikan di 12 sampai 15 daun para sahabat ya. Nah, kalau kita hitung misalnya ini ya, ini misalnya tersier yang ini. Nah, ini satu, kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6, kemudian 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, jadi di sini para sahabat ya. Nah, ini 15, anginnya terlalu kencang ya para sahabat. Nah, oke. Nah, misalnya ini ya. Nah, ya, jadi kita hentikan di sini para sahabat ya. Nah, ini kita potong ya. Oke. Nah, kemudian ini para sahabat ya, kita buang juga nih apa namanya ini sulurnya para sahabat ya. Nah, ini sulurnya kita buang juga. Ini oke, ini juga oke, ini juga oke. Nah,
Kemudian tersier yang ini juga sudah sangat figur para sahabat, ini sudah sangat tinggi ya, sudah sangat tinggi. Kita hitung juga 15 daun ya dari bawah. Nah ini, nah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Nah, 13 14 ya 15 sampai yang kecil ini para sahabat ya, ini 15. Nah kita potong di sini para sahabat. Nah nih kita potong di sini. Oke, nah ini juga sulurnya kita potong para sahabat ya. Nah jadi nanti ya, ini sulur juga kita potong, jadi nanti hasilnya akan seperti ini para sahabat ya. Nah ini jadi ujungnya sudah kita potong para sahabat ya. Ini sulurnya juga kita buang. Nah jadi dia hasilnya seperti ini ya para sahabat ya. Nah ini, nah jadi nanti dia seperti ini. Ujung tunasnya sudah kita potong, kemudian sulur-sulurnya kita buang. Nah jadi ini cara menghentikan pertumbuhannya para sahabat ya. Jadi nanti kalau ada tunas yang tumbuh di atas ini, di tempat yang kita potong ini ya, mana tahu tunas airnya pasti nanti akan tumbuh, bukan mana tahu, pasti akan tumbuh tunas airnya juga nanti akan kita potong para sahabat. Nah dengan melakukan pemotongan itu para sahabat, kita harapkan tersier-tersier yang seperti ini ya, ini akan mengalami pertumbuhan yang cepat, mampu mengejar tersier yang lain, karena nanti makanan itu akan fokus ke tersier-tersier yang lain ini para sahabat ya. Nah termasuk misalnya ini para sahabat, ini tersiernya mengalami percabangan ini para sahabat ya, ini. Nah ini ya, ini tersiernya mengalami percabangan. Nah ini ya, jadi salah satu cabangnya ini kita buang. Nah mana yang lebih figur kita tinggalkan. Nah coba ini misalnya ini para sahabat ya. Nah ini ya, oke. Nah ini kita buang para sahabat. Nah ini kita potong ya. Nah ini kita buang ya tersier yang ini. Jadi nanti dia tinggal ini satu para sahabat ya, tinggal satu yang kita tinggalkan ya. Nah jadi nanti pertumbuhannya ini nanti akan cepat para sahabat ya. Oke para sahabat, demikianlah cara yang kita lakukan untuk menyeragamkan pertumbuhan tersiernya ya. Nah mudah-mudahan para sahabat yang baru belajar budidaya tanaman anggur baik di grounding maupun dalam pot mendapatkan pembelajaran para sahabat ya. Nah oke para sahabat, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe agar kita bisa sama-sama belajar bagaimana membudidayakan tanaman anggur. Oke para sahabat, sekian dan terima kasih.